Bahasan episode kali ini adalah teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura dan budaya sekolah. Saya Sahrul Fatoni, selamat datang di podcast saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pembahasan pertama kita mulai dari teori pembelajaran menyatakan bahwa teori belajar sosial merupakan teori yang menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Teori ini menekankan bahwa manusia kerap kali memilih lingkungan dan mengubahnya melalui perilakunya sendiri. Manusia akan mengamati dan meniru apa yang didapat dari lingkungan. Ini dua inti dari yang kita pelajari dalam bahasan ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang tahap-tahap dari kognitif atau pengamatan itu tadi. Yang pertama adalah attention. Subjek harus memperhatikan tingkah laku, nilai, harga diri, dan sikap dari model untuk dapat mempelajarinya. Mohon maaf ya. Yang kedua adalah retention. Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa dalam ingatannya. Ini membuat subjek akan melakukan hal tersebut bila diperlukan. Yang ketiga adalah reproduction. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan subjek dalam menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Ini sudah masuk ke implementasi. Yang keempat adalah motivasi. Albert Bandura mengatakan bahwa motivasi merupakan penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Jadi, subjek harus termotivasi untuk meniru perilaku yang telah dimodelkan. Setelah tahap pengamatan, tahap yang kedua adalah modeling atau peniruan. Tahap ini terbagi menjadi 4 jenis lagi, yaitu yang pertama adalah peniruan tak langsung. Ciri khas pembelajaran ini adalah adanya modeling, yaitu suatu fase di mana seseorang memodelkan. Yang pertama adalah peniruan tak langsung. Ciri khas dari pembelajaran ini adalah adanya modeling, yaitu suatu fase di mana seseorang memodelkan dan mencontohkan suatu hal melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan. Contohnya, meniru gaya penyanyi yang disukai. Yang kedua adalah peniruan tak langsung. Meniru melalui imajinasi atau memperhatikan tapi nggak secara langsung. Contohnya, meniru watak yang ada di dalam buku. Meniru karakter yang ada di dalam buku. Memperhatikan seorang guru mengajarkan rekannya seperti itu. Yang ketiga adalah peniruan sesaat. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contoh, meniru gaya pakaian di TV. Kan nggak boleh dipakai di sekolah. Nomor 4. Peniruan berkelanjutan. Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contoh, pelajar meniru gaya bahasa gurunya itu boleh dilakukan di mana aja. Yang namanya teori, pasti ada kelebihan dan kelemahan. Kelemahan teori ini adalah subjek dikhawatirkan akan meniru keseluruhan dari model, termasuk hal-hal yang negatif. Namun kembali ke awal bahwa subjek dapat memilih sesuatu yang dapat mereka tiru. Sementara kelebihannya adalah para ilmuwan yang sependapat dengan Albert Bandura mengatakan bahwa teori ini lebih sempurna daripada teori yang sebelumnya. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus respon, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Oke, sudah selesai ya. Jadi, intinya adalah teori pembelajaran sosial adalah hubungan timbal balik antara perilaku manusia dengan lingkungannya. Bila kita simpulkan, maka teori pembelajaran sosial, bahasan kita yang pertama, kita artikan sebagai hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Oke, sekarang paham ya? Oke, kita masuk ke bahasan yang kedua, budaya sekolah. Budaya sekolah atau madrasah merupakan suatu hasil pertemuan antara nilai-nilai yang dianut oleh guru dan para karyawan. Nilai-nilai tersebut dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang ada dalam sekolah atau madrasah. Setelah itu, pertemuan pikiran-pikiran manusia tersebut kemudian menghasilkan yang disebut dengan pikiran organisasi. Dari pikiran organisasi itulah kemudian muncul dalam bentuk nilai-nilai tersebut. Dari pikiran organisasi itulah kemudian muncul dalam bentuk nilai yang akan menjadi bahan utama pembentuk budaya sekolah atau madrasah. Hampir akhir, dari budaya tersebut akan muncul simbol dan tindakan yang kasat mata sehingga dapat diamati dan dirasakan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Budaya sekolah
diharapkan memperbaiki budaya sekolah diharapkan dapat memperbaiki mutu. Budaya sekolah ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja, dan yang lebih penting lagi, adalah mutu sekolah. Sehingga semua lini kehidupan sekolah atau madrasah dapat bergerak secara dinamis, aktif, positif, dan profesional. Lalu, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa hubungan semua ini dengan public relation? Bila kita simpulkan dari atas, teori pembelajaran sosial merupakan isi atau substansi, sementara budaya sekolah itu sebuah wadah. Jadi saling mengisi antara keduanya. Public relation sangat tergantung pada mutu sekolah itu sendiri. Sementara mutu sekolah ditentukan oleh budaya sekolah tersebut. Kualitas sekolah merupakan humas alami yang akan menarik konsumen dengan sendirinya. Saya Syahrul Fatoni dan terima kasih.